Oke. Eh, ya, dipersilakan langsung saja. Mohon maaf Bu, Revannya ada terjadi koneksi sebentar. Oke. Yang penting nanti SKS-nya kan di total. Lupa nge-unmute tadi. Ya baik, selamat pagi untuk semuanya, salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok G1 akan mempresentasikan mengenai Diket Counter langsung dengan menggunakan IC 4017. Untuk bagian definisi, pertama-tama akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ramdan. Silakan Ramdan. Definisi rangkaian multiplier. Counter merupakan suatu rangkaian logika sekuensial yang digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang diberikan pada bagian input. Counter umumnya digunakan pada berbagai operasi aritmatika, berbagai frekuensi, pembagi frekuensi, penghitung jarak, penghitung kecepatan, dan pengembangannya juga digunakan luas dalam aplikasi perhitungan pada instrumen ilmiah, kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi di dalam komputer itu sudah dipastikan ada IC ini. Decade counter merupakan sebuah counter yang memiliki urutan hitungan biner dimulai dari 0 sampai dengan 9 dan berulang. Nah, di sini kita nanti ada contoh rangkaiannya atau pengaplikasiannya dari IC ini. Apakah ada tampilan presentasinya? Enggak ada di saya. Oh, ada. Mohon maaf Tidak Kang, ada, enggak Kang. ada Kang. Belum ada. Mohon maaf, moderatornya disconnect lagi sebentar. Mohon izin. Nah, di sini adalah contoh singkatnya. Nanti akan dijelaskan per komponen, per kaki-kaki si IC-nya seperti clock, enable, reset, clock. Mohon maaf, terjadi gangguan lagi. Oke, izin saya lanjutkan. Nah, ini adalah rangkaian dari alat tes kabelan yang biasa kita gunakan mungkin dulu waktu di lab Telkom ya. Nah, ini yang ujung paling kanan itu adalah kepala RG-nya. Jadi nanti akan dikasih power dari IC, dikasih clock, dikasih sinyal dari IC yang pembantu untuk pembangkit clocknya. Nah, di situ nanti counter ini akan bergantian terus dari mulai 00. Nah, di situ ada LED untuk indikatornya. Di setiap jalur tracknya di 00 ada dikasih LED untuk kasih tahu bahwa apakah ada koneksi atau tidak. Apa akan nyambung kabelnya atau tidak dari ujung ke ujung gitu.
Nah, kurang lebih ini pengaplikasiannya dari IC ini. Akan nanti dijelaskan oleh rekan-rekan saya untuk penjelasan detailnya dari beberapa kaki IC yang kami akan jelaskan. Silakan. Suaranya mungkin di-unmute dulu. Tidak terdengar. Baik, terima kasih untuk Saudara Ramdan. Sekarang kita akan dilanjutkan langsung ke pin out dari IC 4017 ini. Untuk pin out 14017 ini sendiri memiliki 16 pin, 2 diantaranya untuk power, VCC dan ground. Kemudian ada output 9, ada 9 buah output dari 0 hingga output 9. Kemudian ada juga clock. Nah, di sini kita sudah menyediakan sebuah simulasi. Bentar. Oke. Untuk simulasinya apakah sudah muncul? Sudah? Sudah. Oke. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan untuk pin clock beserta dengan 9 outputnya. Di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Ramdan, untuk 4017 sendiri memiliki 10 buah pin output, di mana pin output ini akan bergantian secara berurutan dimulai dari key 0 hingga dengan key 9. Nah, untuk mengatur output ini diatur dengan memberikan sinyal pulsa kepada pin clock. Semakin cepat perubahan dari sinyal high low-nya, maka akan semakin cepat pula pergantian dari perpindahan logika high pada setiap outputnya. Baik, untuk selanjutnya ada pin carry out. Pin carry out di sini akan dijelaskan oleh Ahmad. Silakan Ahmad. Untuk selanjutnya ialah pin carry out. Nah, pin carry out ini berfungsi untuk jika kita menginginkan menerapkannya pada dua IC 4017 yang lainnya. Nah, pin carry out ini dia tuh akan nyala kalau misalnya si key 0 sampai 9 atau outputnya itu sudah sampai 9 balik lagi ke 1, maka si carry out akan mengeluarkan sinyal 1. Nah, untuk contoh pada simulasi ini, sinyal carry out-nya itu dihubungkan lagi kepada si IC 4017. Nah, pas sesudah pada IC 4017 yang kedua, pin carry out ini dihubungkan kepada si clock-nya, sehingga secara otomatis si carry out ini akan mengontrol hidup dan high low-nya output dari IC 4017 yang kedua. Nah, IC 4017 juga disebut dengan IC pembagi, karena fungsi si C-out ini dia dapat membagi frekuensi pada si outputnya. Contohnya, jika di 4017 kita dapat melihat LED itu berpindah dengan cepat, maka di 4017 IC yang kedua LED itu akan lebih lambat. Nah, rumusnya adalah karena di 4017 memiliki 10 output, yaitu key 0 sampai ke 9, maka untuk menunggu perubahan sinyal pada IC yang kedua, yaitu memerlukan 10 Hz dari IC 4017 yang pertama. Berarti 4017 yang kedua ini, yang pertama ini, dia membagi sinyal sebanyak 10. Nah, setelah di IC 4017 yang pertama menghitung 10 kali sampai ke 9, maka dia akan mengeluarkan say out kepada IC 4017 yang kedua, yaitu clock input dibagi 10. Nah, untuk yang di IC kedua sama, karena dia tingkat yang kedua, berarti dia dikali lagi dengan 10. Maka clock output yang ada pada IC 4017 yaitu clock yang dibagi 100. Karena dia sudah ada pengalinya lagi sebelumnya di IC 4017 yang pertama, yaitu 10. Mungkin seperti itu untuk yang kaki carry out-nya. Baik,
terima kasih Saudara Ahmad. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Arbi. Silakan Arbi. Ya, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai master reset dan enable. Yang pertama ada pin yang ke-13 itu ada pin enable, fungsinya untuk mengaktifkan atau mendisable atau menonaktifkan si IC CD4017 ini. Tujuannya kenapa ada pin enable ini, nanti pada saat perancangan bila dibutuhkan banyak IC tapi ingin bekerja IC-IC tertentu gitu, maka si pin enable ini bisa diatur gitu. Kemudian untuk master reset itu untuk mereset clock yang ada di 4017 atau mereset perhitungan. Nah, untuk yang enable itu aktifnya itu aktif low karena ada tanda bullets yang di sebelah kiri huruf E. Nah, itu bila ingin diaktifkan harus diberi logika 0. Sedangkan yang master reset atau MR itu aktifnya high sehingga dibiarkan saja ke ground. Tapi dalam perancangan sistem digital seperti ini, untuk setiap input dan output itu tidak diusahakan tidak dalam kondisi floating. Gitu. Jadi disesuaikan entah itu menggunakan resistor pull up atau pull down. Kemudian selanjutnya Kang izin share screen datasheet yang akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sebentar. Sudah tampil Sudah layarnya? Sudah. Ya, sebentar. Nah, saya akan menjelaskan kenapa 4017 ini atau counter ini bisa menghitung dari 0 sampai 9 hitungan biner. Ternyata di IC CD4017 ini ya di sini pengaplikasiannya sering disebut sebagai DKD counter gitu, atau pencacah hitungan 10 gitu. Nah, maksudnya di sini kenapa dia bisa menghitung atau berjalan tadi indikatornya dari Q0 sampai Q9. Ternyata di rangkaian internal diagramnya itu dia mempunyai 5 buah flip-flop. Nah, yang diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing dari flip-flop ini menghasilkan logika yang berbeda-beda. Ada Q komplement dan Q biasa gitu. Nah, sehingga membentuk suatu timing diagram seperti gambar nomor 2 ini di sebelah kanan. Jadi antar clock dari Q0 sampai Q9 itu mereka tidak menyala dalam waktu bersamaan, tapi menyalanya seiring clock berjalan gitu. Jadi di detik ke 0 aktif Q0, kemudian seterusnya sampai ke 9, sehingga carry out-nya aktif high, kemudian menghitung ulang kembali ke Q0. Nah, sebetulnya ini dalam perancangan bila ingin membutuhkan output yang banyak bisa dilakukan dengan metode cascade seperti ini. Jadi dari pin tertentu dihubungkanlah sebuah AND gate untuk mengatur misalkan ini ingin menjadi berapa outputnya gitu, berapa banyak outputnya sehingga tidak terbatas di 9 ataupun 10 hitungan gitu. Nah, kemudian dalam yang harus diperhatikan dalam merancang counter ini juga yaitu frekuensi clock yang bisa diterima oleh IC CD4017. Nah, di sini clock input frekuensinya itu maksimalnya 2,5 untuk tegangan yang 5 volt. Karena kita sering bekerja di tegangan 5 volt untuk membuat suatu rangkaian. Jadi kapasitas maksimum yang ada di sini harus diperhatikan. Kemudian seperti rise time dan fall time clock-nya juga harus diperhatikan dalam perancangan. Silahkan untuk dilanjutkan oleh yang lainnya. Sebentar. Baik, terima kasih untuk Saudara Arbi. Mungkin di sini langsung ke kesimpulan ya. Untuk kesimpulannya, jadi IC 4017 merupakan sebuah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi sebagai counter mulai dari 0 hingga 9. Kemudian IC 4017 memiliki 16 pin dengan 10 diantaranya merupakan pin output yang mengeluarkan logika high secara berurutan mulai dari 0 hingga dengan 9.
Pin 14 berfungsi sebagai clock input yang mengatur perpindahan dari logika pada pin output, serta semakin cepat frekuensi clocknya, maka semakin cepat pula perpindahan logika pada pin output. Pin 13 merupakan pin yang berfungsi untuk mengatur jalannya clock pada IC 4017. Bila diberi tegangan negatif, maka clock dapat berjalan dengan normal, namun bila diberi tegangan positif atau high, maka jalannya clock akan dijeda. Bila ingin menggunakan IC 4017 tambahan, cukup dengan menghubungkan pin 12 yang berfungsi sebagai carry out pada IC pertama ke pin 14 pada IC berikutnya, di mana hal ini membuat pin 12 pada IC pertama memberikan input clock ke pin 14 pada IC kedua. Untuk yang terakhir, pin 15 berfungsi sebagai reset, di mana proses perhitungan pada output akan kembali ke output 0 ketika pin 15 diberikan logika high. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Grup 1. Ini dari teman-teman dulu, ada yang ingin menanyakan ke grup 1. Kalau nggak ada dari saya, jadi saya lihat makalahnya. Jadi untuk UAS ini saya tetapkan aturan ya. Jadi yang nilai untuk makalah itu yang kemarin dikumpulkan. Tapi kalau mau diperbaiki karena nanti akan di-share ke teman-teman yang lain, silakan. Tapi nilainya tidak akan berubah. Ini nilainya saya ambil dari yang pertama kali dikumpulkan. Ini dari kelompok 1. Misalnya ini pertukaran mahasiswa. Ini transfer ini kan maksimal 2 terus terang makalahnya tidak selengkap apa yang dipresentasikan tadi. Jadi kalau ingin di-share ke teman-temannya, tolong ditambahkan apa yang tadi dipaparkan. Itu hanya 8 SKS. Kemudian ini saya lihat lebih ke penggunaan IC ya, bukan ke level perancangannya tidak terlalu banyak. Iya, lebih ke penggunaan IC-nya. Oke. Nah, ini bisa dilakukan 1 sampai 2 semester maksimal. Jadi kalau 1 semester mungkin ini tadi yang level perancangannya hanya bagaimana menggabungkan 2 buah IC 4017. Jadi karena ini counternya, IC counternya sudah ada, menghitung 0 sampai 9, jadi tinggal pakai aja ya sebenarnya. Betul, Bu. Oke. Nanti itu kewenangannya ada di KGK. Oke, kalau begitu. Dari yang lain ada yang ditanyakan tidak? Pada saat penentuan nanti libatkan juga. Kalau tidak ada, mungkin lanjut ke kelompok ke grup 2, bagi 2. Kemudian ini ada asistensi. Oh, sebentar. Sama-sama. Sebentar, yang grup 2 ini nggak apa-apa ya kalau nilai presentasinya saya ambil rata, karena tadi saya dapat email dari Oki. Ibundanya meninggal ya, kalau tidak salah, jadi tidak bisa mengikuti UAS. Nggak apa-apa nih, teman-teman yang lain mengcover. Oke. Iya, Ibu, kita Tidak apa-apa, Bu. sudah diskusi sebelumnya untuk Oki. Izin kemarin kirim email ke Ibu ya, Bu, tidak bisa mengikuti presentasi pada hari ini dan diwakilkan oleh kami berempat, Bu. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga ya untuk kalian. Oke, silakan grup 2. Ibu dan semuanya, saya izin share screen ya. Baik, akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Di sini kami dari kelompok G2 akan mempresentasikan mengenai perancangan sequence recognizer menggunakan CK flip-flop. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok G2 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Oki Hermawan, George Michael, Cindy Septiani, dan saya sendiri, Mirna Nurmala, dan Fajar Fadilah. Sebelumnya mohon maaf, yang seperti tadi Ibu katakan sebelumnya, salah satu anggota kami, Oki Hermawan, tidak bisa mengikuti presentasi kali ini dikarenakan beliau sedang berduka. Kemarin malam Ibunda Oki meninggal dunia dan kami juga meminta doa dari teman-teman semua semoga Ibunda Oki diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, langsung kita mulai saja. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori dari rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dari keadaan keluaran sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Jadi, rangkaian sekuensial itu next state-nya itu dipengaruhi oleh present state. Jadi, dalam artian ketika kita ingin menentukan input dari next state, maka kita harus melihat dulu output dari si present state-nya. Jadi, pengiriman datanya itu dipengaruhi secara bergantian. Jadi, input masuk ke present state itu akan menghasilkan output. Nah, si outputnya dari present state itu masuk ke next state secara berurutan. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya ada sequence detector atau sequence recognizer. Adalah keadaan sekuensial yang mengambil string input bit dan menghasilkan output 1 setiap kali urutan target telah terdeteksi. Dalam mesin melee, output tergantung pada keadaan sekarang dan input eksternal X. Oleh karena itu, dalam diagram output ditulis di luar status bersama dengan input detektor urutan terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada overlapping dan yang kedua non-overlapping. Dalam detektor urutan yang overlapping, bit terakhir dari suatu urutan menjadi bit pertama dari urutan berikutnya. Namun, dalam detektor urutan yang non-overlapping, bit terakhir dari satu urutan tidak menjadi bit pertama di urutan berikutnya. Jadi, kalau yang overlapping itu, polanya tumpang tindih. Si bit yang terakhir tuh boleh dijadiin bit pertama di urutan berikutnya. Maka dari itu, polanya jadi 100, 100, 100. Nah, kalau yang non-overlapping itu, bit terakhirnya tidak bisa dijadikan urutan bit pertama di urutan berikutnya. Maka dari itu, polanya menjadi 1001, 1001, 1001, dan seterusnya. Baik, sekian dari saya. Dilanjut kepada pemateri berikutnya. Silakan, Saudara Fajar. Baik, terima kasih Saudari Mirna. Izin untuk menjelaskan mengenai jika flip-flop. Jika flip-flop ini merupakan rangkaian dasar penyusun sebuah pencacah. Nah, jika flip-flop ini mempunyai masukan J dan K yang dapat dipicu oleh suatu clock positif dan negatif. Nah, jika flip-flop ini dibangun dari rangkaian dasar SR flip-flop dengan menambahkan 2 buah gerbang N pada masukan S dan R, serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa atau clock. Nah, seperti pada gambar yang ditampilkan. Untuk mengetahui cara kerja pada JK flip-flop ini, dapat kita perhatikan timing diagram dan tabel kebenaran yang ditampilkan pada layar monitor rekan-rekan semua. Selanjutnya, mari kita perhatikan timing diagram. Kita sepakati dulu bahwa setiap ada garis vertikal itu kayak memisahkan setiap siklusnya gitu. Nah, untuk siklus pertama, clock bernilai 0, J bernilai 0, dan K bernilai 0, nah maka outputnya akan bernilai 0 karena pada JK flip-flop sedang berlaku kondisi latch atau mengunci gitu. Karena kondisi awalnya 0, maka outputnya juga akan bernilai 0 pula. Selanjutnya pada siklus kedua, clock bernilai 1, J bernilai 1, K bernilai 0, maka output akan bernilai 1. Hal tersebut sesuai seperti pada tabel baris ketiga. Nah, untuk siklus ketiga, clock bernilai 1, J bernilai 0, K bernilai 1,
maka output akan bernilai 0. Nah, hal ini sesuai seperti pada tabel baris kedua. Pada siklus keempat, clock bernilai 1, J bernilai 0, K bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Nah, hal ini sesuai juga gitu kayak tabel di baris kedua. Untuk siklus kelima, clock bernilai 1, J bernilai 1, K bernilai 1, maka output berlaku kondisi toggle gitu. Nah, kondisi toggle ini dia itu membalik nilai output pada siklus sebelumnya, yang mana output sebelumnya 0 akan diubah atau ditoggle menjadi 1. Nah, untuk siklus ke-6 juga sama nih, ini kondisi toggle juga karena kondisi outputnya yang sebelumnya bernilai 1, maka dia akan membaliknya dan nilainya itu menjadi 0. Nah, untuk yang siklus ke-6 juga sama ini nih, masih kondisi toggle gitu. Dia bakal ngebalik lagi si kondisi outputnya yang asalnya 0 dan menjadi 1. Nah, setelah melihat tabel kebenaran dan timing diagram, dapat kita ketahui bahwa CK flip-flop ini mempunyai unsur memori. Output dari flip-flop ini bergantung pada masukan pada saat itu gitu, kondisi output sebelumnya, serta ada atau tidaknya sinyal clock. Sekian penjelasan mengenai JK flip-flop dari saya. Selanjutnya saudari Cindy akan menjelaskan mengenai perancangan rangkaiannya. Terima kasih kepada Saudara Fajar. Nah, untuk perancangan rangkaian di sini kami mengutip soal dari buku Tinder nomor 10.16. Kita diminta untuk membuat diagram state 4 keadaan untuk FSM dengan clock, di mana inputnya itu adalah X, dia bersifat continuous stream, artinya dia datanya berkelanjutan. Terus FSM-nya itu akan mengeluarkan output Z setiap urutan 1001. Nah, asumsikan bahwa sekuensinya overlapping. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudari Mirna tadi, kalau overlapping berarti dia bit terakhir dari sekuens sebelumnya itu bisa menjadi bit awal dari sekuens berikutnya gitu. Untuk selanjutnya perancangan ini kita lakukan dengan 6 tahapan. Ada dengan pembuatan diagram state. Kemudian setelah membuat diagram state ini kita lanjutkan dengan membuat tabel fungsi outputnya. Langkah ketiga, kita buat tabel fungsi transisi JK flip-flop yang nantinya akan digunakan di langkah selanjutnya untuk membuat tabel fungsi next state. Kalau misalnya kita udah dapat tabel fungsi next state-nya, maka kita dapat menyederhanakannya dengan membuat key map. Dan langkah selanjutnya, hasil dari key map-nya itu kita buat ke dalam rangkaian sekuensialnya. Oke, untuk langkah yang pertama, ini kita membuat diagram state. Di sini kan kita diminta untuk membuat diagram state. Nah, langkah yang pertama itu untuk membuat diagram state adalah menentukan dulu. Kan di sini di soal dimintanya itu kita ada 4 keadaan ya state-nya. Maka kita buat dulu state-nya. Di sini ada 4, ada A, B, C, dan D. Kemudian untuk mengisi A, B, C, dan D-nya ini seperti kita mengisi tabel key map. Jadi diawali dengan 00, B-nya 01, C-nya 11, dan D-nya 10. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita lihat dari state ini tuh dia akan membentuk percabangan. Ada 2 percabangan yang mungkin yaitu 1 dan 0. Ketika 1, dia arahnya akan kemana, dan ketika 0, dia arahnya kemana, agar membentuk sekuens 1001. Seperti yang diminta oleh soal. Nah, pada soal ini kan dimintanya 1001. Nah, pada state yang pertama ini, yang A, di sini, kalau misalnya output dari yang A ini adalah 0, untuk membentuk 1001, ke percabangan mana harusnya A ini dilanjutkan gitu. Karena di sini A-nya misalnya 0, ini ditandai dengan X bar, kalau 1 ditandai dengan X. Nah, kalau misalnya dia 0, dia akan kembali lagi ke diri dia sendiri, ke A. Kenapa? Karena yang dimintanya itu 1. Jadi ketika dia 0, percabangannya 0, maka dia harus balik lagi ke A agar menghasilkan 1 dan bisa dilanjutkan ke state berikutnya ke B.
Nah, kalau dia udah membentuk satu, percabangannya satu, dia bisa dilanjut ke B. Di B. Nah, di B ini juga ada 2 percabangan lagi. Kalau dia 0, dia lanjut kemana, dan kalau dia 1, dia lanjut kemana. Nah, karena di sini sequence-nya yang kedua itu menginginkan 0, maka ketika dia 0, X bar ini, dia bisa lanjut ke state berikutnya, ke yang C. Di sini bisa 0. Tapi kalau misalnya di sininya 1, dia akan kembali lagi ke diri dia sendiri. Kenapa? Contohnya gini. Ketika dia cabangnya 1, di sini kan udah 1, ngebentuk 1 ya, yang dari output yang pertama ini 1. Masuk ke sini. Jadi input buat state yang ke B. Terus di sini dia menghasilkan percabangan 1 juga. 1. Dia harus balik lagi ke diri dia sendiri. Terus kalau berapapun dia satunya, balik lagi ke diri dia sendiri, dia akan membentuk ke sininya lanjutannya menjadi 0, 0, 1 lagi. Jadi dia boleh balik ke diri dia sendiri. Kenapa? Karena di sini dia bisa menghasilkan 1001 sesuai dengan sequence-nya. Nah, itu kalau dia 1. Kemudian kalau di state yang C-nya ini dia 0, kita harus melanjutkan kemana nih? Karena tadi di sini 1, 0, terus output yang di sininya tuh, di yang C-nya kalau misalnya dia 0, dia boleh lanjut ke state berikutnya, ke D. Tapi kalau misalnya dia 1, di sini 1, dia harus balik ke B. Kenapa? Kita buktikan saja kalau dia balik ke B, ini output dari B ini akan membentuk 0. Output dari C-nya akan membentuk 0. Terus ininya juga akan balik lagi kan ke 1. Yang ini, terus 0, 0, 1 lagi gitu. Jadi boleh dia balik lagi ke B di sini. 1001 ini diizinkan, jadi kita boleh tarik garis ke B. Kalau output C-nya adalah 1. 1 ya. Nah, itu terus lanjut ke yang D. Di step D ini, kalau misalnya dia awalnya 1, 0, 1, 0, 0. Terus kalau misalnya D-nya dia 1, dia akan balik ke B. Kenapa? Ini di sini teman-teman bisa lihat, kalau dia 1, di sini bisa jadi 0, 0, ini 1 lagi, ini 0, 0, 1 lagi kan. Jadi dia membentuk sequence 1001 yang overlapping gitu terus-terus. Jadi di sini diperbolehkan dia balik ke B lagi. Tapi kalau misalnya dia outputnya adalah 0 dari D ini, 1, 0, misalnya D-nya 0, maka dia harus balik ke A, ngebentuk sequence yang awal. Jadi di sini dia ngebaru lagi dari awal jadi 1, 0, 0, 1 gitu. Terus balik ke awal. Makanya di sini dinyatakan Z terjadi jika output D-nya ini adalah X. Di sini kita menggunakan diagram state milli. Jadi kalau diagram state itu ada 2, ada yang milli dan more. Nah, kalau yang milli ini dia nggak butuh state lagi untuk ngeluarin outputnya, cukup pakai ini persamaan Z if X gitu. Jadi dia menyatakan state terakhirnya ini. Tapi kalau misalnya yang more itu perlu ditambahkan state lagi untuk memenuhi sequence yang diinginkan ini. Gitu. Nah, kalau misalnya ini udah dapet pembuatan diagram state, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel fungsi output. Nah, untuk membuat tabel fungsi output ini didapat dari diagram state. Jadi, pada tabel fungsi output ini, dia ada key T, keadaan sekarang, menyatakan bahwa di state-nya itu 00, 01, 11, dan 10. Kita lihat di sini, di state berapa muncul 1001. Di sini kan kita lihat bahwa di Z itu baru terjadi sequence 1001. Makanya kita isi di 10 ini, di D ini adalah X. Atau dia itu X itu sebagai input ya, bukan don't care. Nah, kalau sebelumnya kenapa ini 000? Karena di sebelumnya itu belum terjadi sequence 1001. Jadi kita tulis tabel fungsi outputnya adalah tabel
fungsi outputnya itu, Z-nya itu terjadi di 10, di X-nya itu di 10 gitu. Setelah dibuat tabel fungsi output, kita langkah selanjutnya adalah membuat tabel transisi fungsi JK flip-flopnya. Nah, untuk membuat tabel transisi JK flip-flop, itu sesuai dengan yang tadi Saudara Fajar jelaskan, bahwa ada kondisi latch atau di sini kita bilangnya hold. Nah, kalau hold itu dia akan mengunci berapapun inputnya, mau 0, mau 1, dia akan sesuai dengan inputnya gitu, mengunci. Tapi kalau misalnya yang ini yang reset, dia akan mereset. Jadi mau inputnya 0 atau 1, dia akan ngereset ke 0 gitu. Tapi kalau yang ini, yang ketiga itu akan menjadi set berapapun inputnya dia akan 1. Tapi kalau yang keempat ini, dia toggle. Nah, toggle itu dia akan membalik keadaan inputnya. Kalau keadaan inputnya 1, maka dia akan menjadi 0. Kalau dia 0, dia akan menjadi 1. Nah, kita lihat di sini, kenapa JK flip-flop tabel transisinya seperti ini gitu. Ini ada tabel transisi yang pertama, itu ada QT dan QT plus 1, artinya ini tuh current atau present ya. Jadi keadaan sekarang, terus kalau QT plus 1-nya itu adalah next state-nya atau keadaan selanjutnya. Di sini, kalau keadaan pertamanya 0, kemudian keadaan selanjutnya 0, ini kita bisa lihat berarti yang bisa terjadi adalah yang ini kan. Karena di sini dia akan mengunci kan, outputnya jadi 0. Ini kita bisa tulis jadi 0, 0 K-nya. Tapi kita bisa lihat lagi, di sini ada yang berfungsi sebagai reset. Jadi ada yang kalau berapapun inputnya, dia akan mereset menjadi 0. Maka, untuk mengisi keadaan 0 menjadi 0 ini, itu kita bisa dari tabel yang pertama dan yang kedua. Makanya di sini J-nya 0 dan K-nya itu don't care. Karena di sini boleh pakai yang ini. Bisa 0, bisa 1, jadi dia don't care K-nya. Kemudian untuk yang berikutnya, kalau sekarang 0, kemudian selanjutnya adalah 1, kita bisa lihat di sini yang menghasilkan output 1. Ini ada set. Kemudian di sini ada toggle. Toggle berfungsi untuk membalik keadaan sebelumnya. Jadi kalau misalnya 0, toggle akan membalikkan fungsinya menjadi 1. Makanya di sini kita bisa pakai persamaan tabel yang 3 dan 4 ini. Jadi J-nya adalah 1 dan K-nya adalah don't care, 0 dan 1. Kemudian untuk yang berikutnya, kalau sekarang 1 dan keadaan selanjutnya adalah 0, itu kita bisa lihat di sini. Yang reset dan yang toggle. Jadi kalau tadinya 1, toggle akan berfungsi untuk menjadikan dia 0. Istilahnya apa ya, kita pencet tombol yang itu, yang keempat ini. Jadi, karena adanya di yang kedua dan yang keempat, J-nya itu boleh 0, boleh 1, sedangkan K-nya 1. Maka di sini J-nya adalah don't care dan K-nya adalah 1. Kemudian untuk yang terakhir, tabel transisi yang terakhir dari 1 ke 1. Jadi kalau sekarang 1, keadaan selanjutnya adalah 1. Nah, itu kita bisa lihat dari yang ini, yang pertama. Enggak, ini ya, karena dia mengunci kan, hold itu mengunci, jadi kalau tadinya 1, dia akan mengunci jadi tetap 1 gitu. Jadi kita boleh pakai yang pertama dan boleh juga pakai yang ketiga ini. Jadi kalau tadinya 1, outputnya juga akan menjadi 1 karena dia state. Makanya di sini dia J-nya adalah don't care karena ini 0 dan 1, sedangkan K-nya adalah 0 dari sini, 0. Dari tabel yang pertama dan ketiga. Oke, cukup sekian. Untuk 3 langkah berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara George. Kepada Saudara George dipersilahkan. Baik, terima kasih Cindy. Oke, untuk sekarang saya akan menjelaskan tahap selanjutnya, itu adalah perancangan tabel fungsi next state-nya. Untuk pembuatan tabel fungsi next state-nya itu kita harus tahu, maksudnya harus ada diketahui adalah kondisi present state, next state, X itu adalah fungsi percabangannya,
terus ada A JK flip-flop dan B JK flip-flopnya. Nah, di sini tuh untuk pengisian tabelnya, kita tuh harus mengetahui present state-nya. Nah, nilai present state-nya ini kita bisa lihat di sebelah kanan ini ada diagram alir ini. Nah, jadi present state-nya itu nanti akan menghasilkan next state tergantung dari fungsi percabangannya. Nah, saya contohkan misalnya seperti ini. Nah, untuk baris pertama itu adalah present state saat dia 00, dan saat dia kondisi si percabangannya dia X komplement, maka next state-nya apa? Next state-nya 0. Karena bisa kita lihat di diagram alir ini, saat dia 00 itu, saat dia kena X komplement, dia itu akan balik lagi ke 00. Nah, seperti ini tanda panahnya. Nah, terus, dan selanjutnya ada lagi nih, saat dia present state-nya 00, terus saat dia fungsi percabangannya dia X, maka dia masuk ke step selanjutnya, yaitu yang di B, yaitu adalah 01. Terus yang di present state yang dia present state-nya 01, dia saat dia kondisi si percabangannya dia X komplement, maka dia lanjut ke tahap si C, yaitu next state-nya 11. Hal ini akan dilakukan serupa sampai untuk mengisi ke selanjutnya. Nah, sekarang untuk pengisian si A dan si B. Untuk A, pengisian A itu didapat dari perubahan present state dengan next state, tapi yang di MSB-nya. Sedangkan yang di B itu di LSB di present state dan next state-nya, perubahannya. Nah, saya misalkan untuk pengisian yang di pertama. Saat JK flip-flop yang di A itu, saat dia perubahan present state dengan next state yang di MSB, itu tuh dari 0 ke 0. Nah, kita lihat dari tabel transisi JK. Di sini tuh 0 ke 0 itu dia akan menghasilkan nilai JK, J-nya 0, dan K-nya don't care. Dan itu akan kita isi ke tabel ini. Hal serupa juga sama kondisinya dengan saat yang pengisian di B, karena dia tuh sama-sama present state-nya 0, dia ke next state-nya juga 0. Maka tabel transisinya akan 0 ke 0, yaitu adalah 0 don't care. Untuk contoh kedua misalnya, saat dia present state-nya 00, present state 00, terus next state-nya 01. Nah, kalau yang A itu untuk MSB-nya berarti dari 0 ke 0. 0 ke 0, berarti dia itu akan menghasilkan 0 don't care. Sedangkan untuk yang B itu adalah LSB-nya, yaitu untuk present state LSB-nya itu 0, dan LSB next state-nya itu 1, saat transisi 0 ke 1 yaitu adalah don't care. Nah, seperti itu. 1 don't care. Ya, 1 don't care, maaf. Mungkin bisa dilanjut, Sin. Nah, sekarang adalah tabel pembuatan keymap yang dimana untuk meminimalisasi nilai rangkaiannya. Nah, di sini tuh kita tuh untuk pembuatan keymap itu ada yang di JA. Nah, untuk pembuatan keymap di JA itu, keymapnya itu diambil dari tabel yang di bawah ini. Nah, pengisiannya QB itu adalah nilai si present state-nya, yaitu ini, yang ini, P ini. Nah, terus yang X-nya itu adalah fungsi percabangannya, si X. Misalnya saya bikin ini, saya isi ini, jadi saat ya QB-nya 00, X-nya 0, maka si itunya dia tuh 0. Nah, terus saat QB-nya dia 01, terus X-nya 0, maka si itunya dia 1. Nah, terus ini akan untuk pengisian ini sebenarnya tinggal ditarik aja. Jadi kalau yang ini dia ngambil dari yang si J, yaitu dari 00, 10, don't care gitu, sampai ke bawah. Nah, terus yang K juga seperti itu juga. Nanti coba next lagi, Sin. Klik lagi boleh. Nah, itu yang tadi yang JA ya. Nah, ini dapat keymap-nya itu seperti ini nanti. Dia di keymap seperti biasa akan menghasilkan S komplement QB. Nah, untuk yang selanjutnya yang KA juga pengisiannya juga diambil dari tabel next state-nya. Kalau mau lebih mudah tinggal di plotting aja ke sininya. Dia berurut kok, berurut. Nah, tapi untuk pengisiannya itu dia seperti itu tadi ya. Jadi kalau QB itu adalah present-nya, present state-nya, sedangkan X itu adalah si fungsi percabangannya gitu. Jadi misalnya nih present state-nya itu 00, terus si X-nya itu saat dia 0, maka si nilai si dikanya apa? Don't care gitu. Gitu. Mungkin next, Sin. Lanjut. Nah, untuk yang
KA dia itu diminimisasi menjadi ini jadinya dia X dan ditambah komplement QB. Selanjutnya untuk JB juga, untuk JB pengisian sama juga seperti tahap selanjutnya, dan dia akan mendapatkan rumusnya yaitu adalah X, karena bisa digabungi seperti ini. Dan juga yang KB dia di lingkaran seperti ini akan menghasilkan X komplement dan QA, X komplement dikali QA. Nah, sekarang tahap selanjutnya adalah perancangan rangkaian key map. Nah, untuk key map outputnya itu, tadi kan itu dari inputnya, sekarang ini outputnya. Nah, outputnya itu, dia itu diambil dari tabel fungsi output yang dijelaskan sini tadi. Nah, untuk tabel fungsi output ini, QA/QB itu diambil dari present state tadi, sedangkan X inputnya langsung dari sini nih. Jadi saat dia output itu akan menjadi export itu saat dia nilai QA-nya 1 dan nilai QB-nya 0 gitu. Sehingga akan menghasilkan nilai CZ adalah X, QA, dan komplement QB kali komplement QB. Lanjut sini. Nah, untuk gambar rangkaian sekuensial ini didapat dari persamaan key map tadi ya, persamaan key map tadi. Jadi CJA tadi didapat sama dengan X komplement QB. Nah, kita lihat di situ ada X yang ini jadi kena invert. Terus ada QB dapat dari si JK free flop ini. Nah, terus yang untuk juga KA begitu juga. Terus ada lagi sini JB yang langsung dia X. Terus ada KA juga KB yaitu X komplement QA. Terus untuk clock-nya itu diambil aja barengan gitu. Terus untuk fungsi outputnya juga tadi sudah saya jelaskan, yaitu menghasilkan XQA dikali komplement QB. Mungkin sekian dari pemaparan dari kami. Mungkin saya balikkan ke Mirna. Baik, terima kasih kepada Saudara Jos. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Untuk yang bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, dari teman-teman dulu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang kurang jelas. Gimana langkah-langkah perancangannya? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Oke. Terima kasih kepada seluruh mungkin kita bisa lanjut ke grup 3. Silakan. Terima kasih grup 2 untuk presentasinya. Bagaimana Bu? Maaf ke delay suaranya tadi Bu. Izin. Terima kasih grup 2 untuk presentasinya. Dari saya juga tidak ada masalah. Sudah sangat jelas. Mungkin kita bisa lanjut ke grup 3 sekarang. Ya, terima kasih ya grup 2. Baik, ya Ibu, terima kasih juga Bu. Terima kasih Bu. Untuk Ibu dan rekan-rekan, saya izin share screen. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok D3 yang beranggotakan Alifa Nadira, Fatur Rahman, Muhammad Ananda Ihsan, Ridwan Bagas, dan Taufik Renaldi akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis perancangan clock sekuensial rangkaian D flip-flop. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada rekan saya Fatur Rahman.
untuk dasar teorinya, silakan. Ya, terima kasih kepada Ananda Ihsan. Saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Dari gambar di samping terlihat bahwa rangkaian flip-flop D tersusun atas SR. Flip-flop yang sedikit dimodifikasi dengan tambahan gerbang NOT inverter yang menghasilkan input baru D. Informasi data yang berada pada masukan D akan disimpan pada output key. Hanya apabila input clock CP dalam keadaan satu pulsa, namun jika clock CP berkondisi 0, maka perubahan informasi pada input D tidak akan mempengaruhi output key sampai kondisi CP1 kembali. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan pada rekan saya Alifa, silakan. Baik, untuk analisis perancangannya ini terdiri dari 3 step. Step pertama yaitu mencari persamaan input dan output. Step kedua adalah membuat state table. Yang ketiga adalah membuat state diagram. Nah, untuk step pertama ini, yaitu kita mencari persamaan input dan persamaan output pada rangkaian, di mana variabel DB dan DA yang akan menjadi persamaan inputnya, dan Y yang akan menjadi persamaan output. Nah, di sini contoh kasus yang akan kita jelaskan, yaitu tentukan persamaan next state, tabel present state atau next state-nya, dan diagram state untuk clock D flip-flop di bawah ini. Nah, berikut ini merupakan rangkaiannya. Nah, di sini ada 2 rangkaian D flip-flop. Nah, untuk mencari inputan dari DA-nya itu, kita bisa lihat dari rangkaian gerbang logika OR dan juga gerbang logika N. Nah, di sini untuk gerbang logika N ini memiliki input yaitu X dan juga QA. QA itu berasal dari sini. Nah, ada jalurnya. Nah, outputan dari gerbang OR ini, EN ini akan menjadi inputan dari kaki gerbang OR. Nah, di sini kaki dari gerbang OR ini ada juga dari key B. Nah, key B itu berasal dari sini. Nah, maka persamaan input dari DA ini adalah X key A ditambah key B. Lalu selanjutnya untuk DB nih. Persamaan dari DB adalah berasal dari gerbang logika N dan juga ada dari inputan X yang mohon maaf, gerbang logika N yang mana inputannya ini terdiri dari key A dan key A komplement dan juga key B. Nah, key A komplement itu berasal dari mana? Nah, di sini kita bisa lihat ada key A ditarik jalurnya dan memasuki gerbang logika NOT. Jadi key A komplement. Lalu di sini ada juga kaki selanjutnya ada dari key B. Nah, dari sini. Maka maka persamaan input dari DB ini adalah key A komplement dikali key B. Lalu untuk outputnya bagaimana? Nah, di sini outputnya kita lihat dari inputan Y. Nah, inputan Y ini berasal dari gerbang N, kedua gerbang N. Nah, gerbang N pertama ini kakinya itu memiliki key A. Lalu ada juga dari X inputnya. Maka karena memasuki gerbang N, maka jadinya outputnya key AX. Lalu untuk gerbang logika N selanjutnya itu kaki inputnya ada X diberikan gerbang NOT, yaitu X komplement. Lalu kaki yang lainnya yaitu dari key B komplement. Maka untuk outputan dari gerbang logika N ini adalah X komplement dikali key B komplement. Oleh karena itu, maka dapat diperoleh persamaan Y outputnya yaitu sama dengan key AX ditambah key B komplement dikali X komplement. Nah, untuk next state-nya tersendiri yaitu dari atau D sama dengan key N plus 1, di mana untuk key A plus-nya itu memiliki persamaan yang sama seperti persamaan dari DA. Nah, untuk key B plus-nya sendiri itu sama seperti persamaan dari DB. Nah, untuk selanjutnya, step kedua. Lalu untuk step kedua, saya serahkan pada rekan saya Ridwan, silakan. Oke, untuk step 2 ini kita membuat state table. Nah,
Setelah persamaan input dan persamaan output didapat, kemudian membuat tabel present state dan next state dari persamaan input dan output. Masukkan kondisi dari key A, key B, dan X ke dalam persamaan agar dapat memenuhi tabel. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya ada present state, input, next state, dan output. Kita di sini akan mencari next state dan output, maka diasumsikan saja next state dan outputnya masih kosong ya. Untuk mencarinya yaitu dengan memasukkan persamaan tadi yang yang ini yang key A plus. Nah, misalkan ini yang contoh yang pertamanya key A plus sama dengan X key A plus key B. Di tabel terlihat X-nya atau inputnya adalah 0 yang pertama, terus key A-nya 0 dan key B-nya juga 0. Maka masukkan saja ke rumusnya yaitu 0 kali 0 plus 0 yang dimana hasilnya adalah 0. Lalu masukkan ke key A plusnya yang next state di atas. Untuk contohnya kedua yaitu yang key B plus. Untuk mencari key B plus yaitu masukkan angka yang didapat ke persamaan tadi yaitu key A komplement kali key B. Nah, key A-nya kan tadi 0 ya. Karena komplement jadi 0-nya itu diubah menjadi 1 dan key B-nya tetap 0. Karena tidak ada komplementnya, jadi 1 kali 0 hasilnya 0. Masukkan ke key B+. Lalu yang Y-nya itu rumusnya key AX plus key B komplement kali X komplement. Nah, key A-nya kan tadi 0, X atau inputnya itu 0, plus key B komplement, key B kan tadi 0, key B komplement berarti menjadi 1, dan X komplement yang tadinya X-nya 0, dan karena komplement jadi 1, maka 0 kali 0 tambah 1 kali 1. 0 kali 0 yaitu 0, dan 1 kali 1 yaitu 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Masukkan ke Y atau outputnya. Nah, demikian juga untuk contoh yang di bawahnya, karena rumusnya ini di sini sama semua, jadi tinggal masukkan saja angkanya ke rumus, maka akan didapatkan hasilnya. Oke, sekian saja dari step 2. Lalu untuk step 3-nya, dipersilakan untuk Taufik. Ya, terima kasih Ananda. Nah, untuk state 3 itu pembuatan state diagram. Nah, untuk pembuatan state diagram ini dilihat dari tabel yang telah dibuat di step 2. Nah, yang perlu diketahui, yang perlu diperhatikan itu dari present state, next state. Nah, ketika present state-nya 00, nah, terus next state-nya 00, jadi kita buat dulu kondisi di state diagramnya 00, 01, 10, sama 11. Berarti ketika 00 present state, kemudian dia kembali lagi ke next state-nya tuh 00. Nah, terus kita lihat nih ketika present state-nya 00, next state-nya 00, itu input sama output-nya. Nah, berarti input per output, berarti X per Y. Berarti ketika inputnya 0, outputnya 1, berarti 0 per 1. Nah, kemudian untuk yang kedua, itu ketika present state-nya 00 dan next state-nya 00 lagi. Nah, itu sama, berarti melingkar kembali, kemudian dilihat dari input dan outputnya, berarti inputnya 1, outputnya 0, berarti 1 per 0. Nah, kemudian ketika present state-nya 01, nah, terus next state-nya 01. Nah, ini ada dua kondisi yang sama, 01 sama 11-nya sama. Kemudian dilihat dari input yang atasnya, ketika inputnya 0, outputnya juga 0, berarti 0 per 0. Nah, kemudian yang bawahnya inputnya 1 dan outputnya 0, berarti 1 per 0. Nah, kemudian untuk present state-nya 10, nah next state-nya 00, berarti present state-nya 10 dan next state-nya 00, berarti ke ini. Nah, kemudian dilihat inputnya tuh 0 dan outputnya 1, berarti 0 per 1. Nah, kemudian selanjutnya present state-nya 10 dan next state-nya 10, berarti dia melingkar kembali. Nah, dilihat dari inputnya
1, kemudian outputnya 1, berarti 1 per 1. Nah, kemudian present state-nya 1, dan next state-nya 1, 0. Ini sama. Kemudian dilihat dari input pertamanya itu 0, dan output pertamanya 0. Berarti 0 per 0. Nah, kemudian input yang bawahnya itu 1, kemudian output yang bawahnya itu 1. Berarti 1 per 1. Nah, sekian dari penjelasan state diagram. Baik, terima kasih untuk Taufik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Baik, silakan jika ada yang ingin bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari teman-teman yang lain, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke grup 3. Kalau ada mungkin dari saya masukkan saja. Nanti makalahnya tolong dibenahi lagi ya. Nah, akan di-share dengan yang lain. Kalau tadi di presentasi kan sudah ditulis dulu di step-stepnya apa aja, baru masuk ke analisisnya. Jadi tolong nanti ditata lagi seperti itu, seperti presentasi. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, grup 3. Ada yang lain gimana? Jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Gitu, kita lanjut ke grup 4. Silakan grup 4. Terima kasih untuk grup 3. Baik. Iya, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Izin share screen semuanya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G4 akan menjelaskan tentang materi bagian dari flip-flop, yaitu jenisnya ada SR flip-flop atau bisa disebut set reset. Pertama-tama saya akan menjelaskan rangkaian sekuensial itu apa. Rangkaian sekuensial itu berbeda dengan rangkaian yang sebelumnya kita jelaskan. Itu rangkaian konvensional. Dan rangkaian konvensional itu outputnya itu bergantung pada inputnya, sedangkan pada rangkaian sekuensial outputnya itu tergantung pada input dan input sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Nah, ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya jalur feedback atau umpan balik di dalam rangkaiannya, yang seperti ada pada gambar terlihat ada umpan balik positif. Maaf. Belum tergeser slide-nya. Ke freeze. Oh, sebentar. Sudah bergeser? Saya lanjutkan. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik di dalam rangkaiannya yang tertera pada gambar. Rangkaian konvensional tidak memperhatikan input sebelumnya karena tidak ada memori dan variabel waktu tidak mempengaruhi suatu rangkaian konvensional. Sedangkan pada rangkaian sekuensial itu input sebelumnya disimpan sebagai informasi biner pada memori. Nah, suatu rangkaian diklasifikasikan sekuensial jika ia memiliki sifat keluarannya ditentukan oleh tidak hanya masukan eksternal tetapi juga oleh kondisi dari sebelumnya. Nah, untuk mengenai flip-flop, flip-flop itu adalah rangkaian utama dalam rangkaian logika sekuensial.
seperti counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya itu disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utamanya. Nah, flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat atau memori. Artinya rangkaian ini tuh mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Flip-flop adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi permanen sampai ada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Prinsip dasar dari flip-flop adalah suatu komponen elektronika dasar seperti transistor, resistor, dan dioda yang dirangkai menjadi suatu gerbang logika yang dapat bekerja secara sekuensial. Nama lain dari flip-flop adalah ya. Slide-nya enggak enggak next slide-nya. Oh. Freeze lang. Coba di full screenin lah. Full screenin. Untuk yang lain tunggu sebentar ya. Apakah sudah bisa bergeser? Sudah. Nah, mungkin lanjut dari flip-flop ya yang tadi ini. Prinsip dasar dari flip-flop itu adalah suatu komponen elektronika dasar dari transistor, resistor, dan dioda yang dirangkai menjadi suatu gerbang logika yang dapat bekerja secara sekuensial. Nah, nama lain dari flip-flop adalah multivibrator bistabil. Ciri utama dari flip-flop adalah keluarannya itu ada dua, yaitu ada Q dan Q aksen yang selalu berlawanan atau stabil. Nah, karena kondisi kedua keadaan ini stabil, rangkaian flip-flop ini dinamakan juga sebagai rangkaian bistabil. Mungkin langsung ke bagian SR flip-flopnya atau set reset. Flip-flop RS atau SR juga bisa disebut dengan penahan transparan karena keluaran flip-flop langsung menyebabkan terjadinya perubahan cepat terhadap masukannya. Nah, perubahan yang cepat itu disebabkan karena flip-flop SR langsung menanggapi perubahan sinyal pada bagian masukan sehingga keluaran Q akan langsung berubah sejalan dengan perubahan masukannya. Keadaan sinyal masukan akan diingat dengan cara menahan sinyal masukannya ke dalam rangkaian logikanya. Flip-flop RS atau SR mempunyai dua buah input yang diberi nama atau label set dan reset, dan dua buah output, ada Q dan Q aksen. Nah, ini ada tabel kebenarannya di mana ada yang menyatakan beberapa kondisi ketika outputnya itu satu-satu atau aktif semuanya, itu keadaannya memori. Nah, untuk 10 itu set, untuk 01 reset, dan 00 ada itu terlarang atau invalid yang tidak boleh bisa dilakukan. Mungkin untuk bagian kondisi tersebut akan bisa dilanjutkan di bagian selanjutnya. Karena di bagian SR flip-flop itu ada 3, yaitu ada susunan dengan gerbang NAND, gerbang NOR, dan juga ada yang ditambahkan dengan clock. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, dilanjutkan dengan saya. Oke, di sini ada 2 buah gerbang NAND. Yang pertama, gerbang pertama itu inputnya set dan gerbang kedua inputnya reset. Nah, di sini outputnya saling terhubung dengan kedua gerbang logika tersebut, yang mana output set terhubung dengan input reset dan output reset terhubung dengan input set. Nah, untuk di sini ada tabel kebenarannya. Nah, di sini untuk setnya jika diberi 1 dan resetnya diberi 0, maka hasilnya key-nya 0 dan key aksennya 1, yang mana kondisi tersebut adalah kondisi reset.
dikarenakan key aksennya itu 1. Nah, selanjutnya di sini ada setnya 1 dan resetnya 1. Untuk hasilnya yaitu key-nya 1 dan key aksennya 1, di mana di sini kondisinya nge-memori hasil sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya lagi di sini ada setnya 0 dan resetnya 1, dan hasilnya key-nya itu 1 dan key aksennya itu 0, yang mana kondisi tersebut yaitu set, dikarenakan key-nya itu 1. Dan di sini keduanya set dan resetnya itu diberi 1, maka outputnya itu 1 dan 0, yaitu mememori hasil selanjutnya. Dan di sini inputnya set resetnya diberi logic 0 dan 0, maka di sini hasilnya 1 yang mana di sini tuh hasil terlarang atau don't care. Ya, next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada NOR. Nah, untuk di rangkaiannya sendiri terdapat 2 buah gerbang logika NOR. Yang pertama itu ada reset dan yang kedua itu ada set. Nah, di sini juga sama dengan NAND, outputnya saling terhubung, yang mana output reset terhubung dengan input reset dan output set terhubung dengan reset. Untuk di sini ada tabel kebenarannya, yang mana untuk logika set diberi logika 1 dan reset diberi logika 0. Maka hasilnya di sini key-nya 1 dan key aksennya 0. Maka kondisi tersebut yaitu kondisi reset, dikarenakan key-nya tersendiri yaitu 1. Nah, di sini diberi input 0 dan 0. Maka hasilnya di sini akan nge-memori hasil yang sebelumnya, yang mana hasil sebelumnya itu key-nya itu 1 dan key aksennya itu 0. Nah, untuk selanjutnya resetnya diberi 0 dan setnya diberi 1, maka hasilnya key-nya itu 0 dan key aksennya itu 1, maka di sini kondisinya set, dikarenakan key aksennya itu 1 sejajar dengan set. Oke, untuk selanjutnya lagi 0 baik. Oh ya, baik. Untuk slide yang clock. Oke, lanjut. Oh ya, lanjut aja ngomong. Oke. Untuk yang clock, jadi itu untuk yang clock ditambah rangkaian dasarnya gerbang NAND, ditambah lagi gerbang NAND di bagian depan yang ditambah clock. Jadi untuk pernyataannya sendiri, flip-flop SR berdetak merupakan modifikasi dari flip-flop SR. Hanya saja flip-flop ini ditambah dengan clock berfungsi sebagai sinyal pendetak. Flip-flop SR berdetak harus menyesuaikan diri dengan sinyal pendetak atau clock. Apabila sinyal pendetak input pada logika 0, maka data yang masuk pada SR tidak akan diproses oleh flip-flop, sehingga output key tetap tidak berubah. Jika sinyal pendetak berubah dari logika 0 menjadi 1 seketika itu juga input set atau reset akan ditanggapi, sehingga output key akan berubah. Di Janarta 2009. Jadi kalau dilihat di situ, saat nilai clock-nya 0, dia tidak akan berubah dengan keterangan key dan key aksen atau key note itu NA, not answer, atau tidak terjawab gitu. Sedangkan untuk yang di bagian S-nya 1, R-nya 0 dan clock-nya 1, itu hasilnya 1 0, key-nya 1 dan key aksennya 0 yang menandakan dia ada set. Sedangkan untuk yang di setnya 0 dan R-nya 1, di bagian clock-nya 1, dia akan menghasilkan key-nya 0 dan key aksennya 1. Dan itu dengan keterangan sebagai reset. Untuk yang S-nya 1 dan R-nya 1 dan clock-nya 1, dia akan menghasilkan key 1 dan key aksen 1, dan itu sebagai
status terlarang gitu. Dan itu tidak boleh seperti itu. Mungkin itu aja. Silahkan dilanjut. Untuk selanjutnya di bagian contoh ya, lanjut lang. Untuk soalnya itu tentukan persamaan next state dan tabel present state atau next state untuk clock SR flip flop. Di dalam gambar tersebut ini untuk rangkaian SR flip flop biasa dengan pengoperasian di mana S itu inputnya dari A dan A itu masuk juga inputnya ke R. Nah dari situ untuk yang poin 1 itu jawabannya mana lang? Yang nggak boleh, nah itu. Nah untuk itu yang di bagian S T sama dengan AT itu karena A itu input dari S. Nah selanjutnya itu ada RT sama dengan AT ditambah atau diorkan dengan BT. Nah itu karena dari gerbangnya aja gitu, gerbang OR di notkan lagi jadi sama dengan A dikali B. Tuh. Selanjutnya ST dikali RT itu dari S dengan R set resetnya. Nah itu terus inputnya itu dari A dikali A kali dengan B dengan BT begitu. Selanjutnya untuk X T plus delta itu next state-nya. Next state itu sama dengan nilai set ditambah nilai si X-nya atau present state. Nah, selanjutnya itu tinggal operasi biasa aja, tinggal AT ditambah A ditambah AT plus BT dikali XT. Begitu hasilnya jadi AT sama dengan BT kali XT. Untuk tabelnya, untuk tabel present input yaitu A. Ketika A 0, B 0, maka present state-nya 0 dan next state-nya juga 0. Dan ketika A-nya 0, B-nya 1, present state-nya 0, XT-nya next state-nya 0 juga. Dan ketika ada fungsi yang A-nya 1, B-nya 0, maka present state-nya 1, next state-nya 1. Untuk diagram state-nya yang ada di bawah tabelnya begitu. Dan slide yang sebelumnya. Nah, ini tuh untuk menganalisis langkah-langkah untuk menganalisisnya, di mana yang pertama itu tentukan dulu persamaan logika kombinasional untuk input set dan reset, serta anggap gerbangnya dalam keadaan ideal. Selanjutnya tentukan apakah S atau set reset sama dengan 0. Jika set reset tidak sama dengan 0, di PowerPoint itu harusnya tidak sama dengan 0, maka prosedur harus dihentikan. Selanjutnya untuk gunakan persamaan gerbang NAND atau NOR untuk menentukan persamaan next state. Yang tadi itu yang dari hasil pengoperasian dari gerbang logika yang tadi. Begitu. Nah, ini untuk simulasi rangkaian SR flip-flop gerbang NAND. Untuk Ilham bisa ditampilkan atau langsung dijelaskan aja? Dijelaskan aja dari situ. Oh, langsung dijelaskan aja. Oke. Dari
hasil simulasi ketika untuk tabel kebenarannya kan sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Yang pertama itu ketika set, reset, untuk set 0, reset 1, maka outputnya itu atau key-nya itu 1, dan key aksennya itu di bagian resetnya itu 0. Maka ini kondisinya set. Dan ketika kondisi setnya 1, resetnya 1, maka dalam keadaan memori karena sama dengan keadaan sebelumnya. Selanjutnya ketika setnya 1, resetnya 0, maka ngeriset hasil outputnya juga key aksennya itu 1 dan key-nya 0. Selanjutnya ketika set reset 0 diberikan logika 00, maka hasilnya ilegal. Begitu. Selanjutnya Saudara Ilham. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf nggak bisa nampilin simulasinya karena terkendala jaringan di sini. Jadi untuk yang gerbang NOR ini, untuk rangkaiannya sama, hanya diganti aja gerbang NOR. Untuk tabel kebenarannya, yang inputan S itu yang atas, dan inputan R itu, reset itu yang U2. Jadi untuk yang U1 itu dikasih nilai 0, dan yang U2 itu dikasih nilai 1, dan maka hasilnya akan menjadi kebalikannya, yaitu 1 dan 0. Dan itu dikasih keterangan sebagai set. Kalau untuk yang U1 dikasih logika 1 dan U2 dikasih logika 1, maka hasilnya 00, dan itu dinyatakan sebagai DC atau terlarang. Kalau untuk yang di bawahnya, yang inputan S-nya 1 dan R-nya 0, itu hasilnya akan menjadi kebalikannya, yaitu 0 dan 1, dan itu dinyatakan sebagai reset. Kalau untuk yang S-nya 0 dan R-nya 0, dia akan mengulang atau mengingat memori sebelumnya, yang reset itu sendiri. Mungkin itu aja. Terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi kelompok G4. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok G4. Mungkin dari yang lain ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya kurang jelas step-stepnya atau gimana. Oke, kalau gitu. Kalau ini, kalau bisa saya simpulkan, ini sebenarnya seperti summary analisis menggunakan SR flip-flop ya. Ya, kelompok G4. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Jadi di generalisasi kalau menggunakan gerbang log N, gerbang log OR, kemudian menggunakan clock. Seperti apa sih tahap-tahap analisisnya? Oke. Oke, biasanya nggak ada, sudah cukup jelas di makalahnya juga. Terima kasih grup 4. Kita bisa lanjut ke grup 5. Baik, Bu, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 izin share screen.
Apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok grup 5 yang terdiri dari Silviana Dwi Cahyani, Irfan Taufik Rahman, Davin Fadil Soekarno, Agi Pradana, saya sendiri, dan Rizky Nurul Ihsan, yang akan membahas tentang JK Flip Flop. Kepada Irfan untuk menjelaskan. Halo. Kepada Irfan untuk Kang Irfan untuk menjelaskannya. Ini Irfan masalah dengan mic-nya. Baik, kalau begitu akan kami backup dulu JK Flip Flop. Ya, JK Flip Flop. Flip Flop sendiri atau LED merupakan sirkuit elektronik yang memiliki dua arus stabil digunakan untuk menyimpan informasi. Sebuah flip flop merupakan multivibrator dan multivibrator dual stabil. Sirkuit dapat dibuat untuk mengubah arus dengan sinyal yang dimasukkan pada satu lebih kontrol dan akan memiliki satu atau dua output. Flip flop dan LED merupakan bangunan penting dalam sistem elektronika digital yang digunakan pada komputer, komunikasi, tipe lain dari sistem. Ketika menggunakan read-only memory, output dan keadaan selanjutnya tidak hanya bergantung pada input awal saja, tetapi pula pada keadaannya sekarang. Flip-flop dibagi dalam beberapa jenis umum, di mana salah satunya adalah SR, set reset, delay, T toggle, JK. JK flip-flop sendiri dikenal sebelumnya
adalah flip-flop dengan input tunggal data. Sekarang dikenal dengan flip-flop dengan jenis 2 input data J dan K. Keluarga flip-flop JK sesuai dengan definisi yang diberikan secara internasional dengan istilah JK flip-flop. Berikut tampilan yang ada di gambar merupakan timing diagram, terus nah yang sebelahnya itu diagram logika dari JK flip-flop. Oke, mungkin sekarang tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Ini saya pakai laptop teman saya. Jadi di sini kami konversi JK flip-flop. Pertama, saya di sini akan menjelaskan dulu JK flip-flopnya. Jadi JK flip itu, tolong slide sebelumnya. Ada nggak? Oh, udah lanjut aja. Jadi JK flip itu adalah suatu flip-flop yang disebut sebagai flip-flop universal, di mana dia itu memiliki 2 input yaitu C dan K dan sebuah clock sebagai datanya. Di mana pada timing diagram, clock itu digunakan sebagai kayak interval dari data pertama ke data kedua. Seperti itu. Untuk pada tabel kebenarannya bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Jika J-nya 0 dan K-nya 0, dia tidak akan berubah atau dia old. Selanjutnya jika 01 dia akan mereset, dimana dia akan kembali ke 0, dan set adalah 10, dia akan jadi 10 lagi gitu dari awalnya tuh. Yang selanjutnya adalah toggle, dia itu adalah toggle adalah keadaan kembalikan dari awal, seperti itu. Selanjutnya lagi beda pin. Untuk contoh kasusnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Selvi. Selanjutnya mungkin saya menjelaskan sedikit tadi tentang JK flip-flop. Nah, sebetulnya tadi dari gambar sebelumnya itu ada tabel kebenaran dan juga salah satu contoh timing diagramnya. Nah, gimana sih kok itu bisa seperti itu? Nah, seharusnya di sini tuh dimasukkan juga tentang state diagramnya. Nah, mungkin nanti bisa dilihat kalau misalnya teman-teman mendownload laporan punya kelompok kami ya. Nah, di situ itu sama seperti flip-flop yang dijelaskan kelompok sebelumnya, hanya saja yang di sini titik fokusnya adalah J dan K. Nah, dari situ nanti didapatkan tabel kebenarannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari JK flip-flop. Nah, tadi mungkin dari kelompok G2 kalau nggak salah itu juga menjelaskan sedikit tentang JK flip-flop. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana sih sinyal Q ketika ada sinyal J yang diberikan itu ada seperti yang bisa teman-teman lihat ya yang di sebelah kiri, dan sinyal K juga yang bisa teman-teman lihat di sebelah kiri juga, serta ada clock yang kondisinya naik turun atau 1010. Nah, yang ditanyakan gimana sih sinyal output
key-nya ketika dia operasikan menggunakan JK flip-flop. Nah, di sini clock yang digunakan anggap aja itu adalah active high. Jadi dia itu akan aktif ketika dia naik atau ketika bernilai 1. Berarti ketika kondisi 1 dia akan aktif. Nah, lalu selanjutnya ada tabel kebenaran dari JK flip-flop. Nah, tabel umum JK flip-flop simpelnya itu ketika J-nya 0 dan K-nya 0 dia akan hold atau dia itu no change, tidak berubah. Berarti sinyalnya akan sama. Lalu ketika J-nya 0 dan K-nya 1, dia akan bernilai 1 Q-nya. Terus ketika J-nya 1, K-nya 0, Q-nya bernilai 1. Dan ketika J-nya 1 dan K-nya 1, dia akan toggle atau dia itu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Jadi kalau misalnya kondisi sebelumnya 1, berarti toggle-nya itu 0. Dan ketika kondisi sebelumnya 0, berarti toggle-nya itu 1. Nah, di sini gimana sih sinyal output Q-nya ketika dioperasikan dengan JK flip-flop? Nah, kan tadi diasumsikan clock-nya itu aktif high. Jadi ketika kondisinya naik, dia akan aktif. Nah, di sini saya gambarkan di clock ya. Clock itu kondisi yang paling atas. Nah, clock-nya itu ketika naik, saya kasih tanda panah, berarti ketika naik, dia akan aktif. Nah, terus J-nya dengan kondisi sinyal 1, 1, 1, 1, terus 0, ketika suatu saat dia akan 0, lalu dia akan 1 lagi. K-nya juga sama, 1, 1, 1, suatu saat dia akan 0, lalu akan 1 lagi. Nah, anggap aja kondisi awal sinyal Q-nya itu 0, berarti ketika di awal dia 0, nah ketika dia clock-nya 1, naik, kondisi clock-nya naik, di tanda panah yang pertama, dia itu, lihat, sinyal J-nya itu 1, sinyal K-nya dan juga 1. Berarti, kalau misalnya dilihat dari tabel kebenaran, dia adalah toggle atau kebalikan dari kondisi sebelumnya. Maka sinyal selanjutnya itu akan bernilai 1, berarti dia naik. Nah, terus sampai, nah ketika dia clock-nya di bawah, dia 1 terus 1, berarti kan masih toggle. Nah, tapi kan dia kondisi clock-nya tadi aktif high, berarti dia masih sama, berarti terus. Nah, 1 ini sampai kapan? Sampai dia ketemu kondisi clock bernilai 1 lagi atau kondisi dia naik. Nah, jadi tanda panah kedua dia masih 1. Nah, terus sekarang dia nilainya 1, 1. Nah, 1, 1 tadi toggle. Berarti kondisi sebelumnya itu 1, berarti toggle-nya adalah 0. Berarti kondisi selanjutnya, sinyal selanjutnya, dia akan 0. Nah, terus ketemu lagi dengan kondisi clock yang 1. Atau kondisi clock-nya di atas, high, sorry. Nah, terus kita lihat lagi nih, kondisi J-nya dia 1, terus K-nya dia juga masih 1, walaupun sedikit tuh masih ada 1. Berarti 1, 1 dia toggle, berarti dia masih naik. Oh iya benar. Nah, terus dia 0, 0 nih. 0, 0 berarti hold, berarti tidak berubah, berarti dia sinyal yang sebelumnya itu akan sama. Yang selanjutnya itu akan sama dengan yang sebelumnya, berarti dia masih 1. Nah, sampai ketemu clock yang aktif high lagi. Nah, terus Nah, di sini kondisi J-nya itu 1, K-nya juga 1. Berarti toggle. Ya benar. Sorry, sebelum yang itu. Nah, itu harusnya 1, 1 sebelum clock yang kedua. Yang terakhir dari yang kedua. Nah, kan itu 1, 1. Nah, ini tuh kondisinya masih toggle, masih 1. Nah, nggak berubah. Ya. Nah, kenapa ini nggak berubah? Karena clock-nya dia kondisi high-nya masih berlanjut. Jadi, dia masih 1. Nah, sama dengan kondisi yang 1-1 yang yang sesudahnya. Nah, itu juga sama. Nah, sampai dia ketemu clock yang terakhir. Nah, baru dia berubah. Kan dia 1-1 itu toggle, berarti dia kondisi sebelumnya 1, berarti ketika dapat toggle, ya, jadi sinyalnya jadi 0, gitu. Nah, jadi untuk output key-nya
itu bisa dilihat jadi yang teman-teman lihat di layar yang sebelah kanan. Nah, untuk kibarnya itu gimana? Itu kebalikannya, berarti nanti kalau bisa digambarkan tinggal kebalikan dari output. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh teman-teman. Dari saya sekian. Ya, sekarang bagian T flip-flop from JK flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat menggunakan flip-flop JK. Yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu, akan diperoleh flip-flop yang memiliki karakter membalik output sebelumnya. Jika outputannya tinggi, dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Berikut adalah gambar tabel kebenaran gerbang logika dan simbol dari T flip-flop. Yang sebelah kiri itu tabel kebenaran gerbang logika dan simbol dari T flip-flop, dan timing diagramnya juga. Yang sebelah kanan itu diagram logika dari T flip-flop sendiri. Nah, berikut ini contoh kasus dari T flip-flop. Desain T flip-flop dari JK flip-flop, tabel operasinya T flip-flop T0, nah, terus key T plus satunya key T hold kalau yang 0, kalau yang 1 key T toggle. Karena memori yang dipakai adalah JK flip-flop, maka diperlukan tabel transisi state JK flip-flop untuk membuat fungsi NS. Di situ juga ada diagram state-nya, syarat percabangannya. Kalau 0 ke 0 itu hold, 0 ke 1 toggle, terus 1 ke 0 toggle juga, 1 ke 1 hold. Tidak ada sinyal clock karena sinyal clocknya mengikuti memori yang dipakai. Terus ada tabel fungsi NS next table yang ada pada gambar. Lalu key map fungsi NS, dan juga positive pulse trigger dari T flip-flop. Next, D flip-flop yang akan diterangkan oleh Saudara David. Oke, baik. Di sini saya akan menerangkan mengenai D flip-flop. Di sini ada timing diagram, ada tabel kebenaran, ada gerbang logikanya. Oke, baik. D flip-flop itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan RS flip-flop. Hanya saja terletak pada pengawalan gerbangnya, yaitu berupa gerbang NOT dan diteruskan menuju gerbang NOR. Sementara RS itu langsung NOR langsung hanya gerbang NOR-nya saja, tidak diawali oleh gerbang NOT.
Nah, di sini ada tabel kebenarannya. CK, yang keterangan CK ini, jika D-nya X dan 0, maka Q hasilnya 1, jika 0 dan 0 hasilnya 1, dan jika 1 dan 1 hasilnya 0. Ini juga berikut merupakan tabel diagramnya juga, ada di sini. Dan ini tuh merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS juga, sama gitu. Perbedaannya tetap pada inputan, yang tadi saya sudah jelaskan. Demikian, dan hanya terdapat dua keadaan, set dan resetnya saja, S0, R1, S1, dan R0. Jadi dapat diisi gitu, seperti itu. Lalu di sini ada konstruksi NS-nya dari key maps akan menjadi hal yang biasa dalam spesifik penyebutannya, baik di algoritma, pemetaan, atau tabel eksistensi tertentu. Setiap tabel eksistensi yang diberikan dapat digunakan untuk mengkarakterisasi flip-flop, yang bertujuan untuk menerapkan algoritma pemetaan untuk mendapatkan S dan membentuk logika untuk FSM. Nah, lalu pada gambar gerbang logikanya, di atas input set S, oke, baik. Pada gambar di atas, input set yang S-nya dihubungkan ke input reset. Dan pada RS flip-flop menggunakan sebuah inverter, sehingga terbentuk input atau masukan baru yang diberi nama input data D. Dengan kondisi tersebut, maka RS flip-flop berubah menjadi data D flip-flop, atau disebut dengan DFF. Pada perkembangan D flip-flop ini ditambahkan dengan input atau masukan kontrol berupa enable clock. Ya, seperti yang ditunjukkan gambar ini. Baik, selanjutnya silakan Saudara Hagi Pradana. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Silakan, Rizky Nurul. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi di sini wabarakatuh. saya akan menerangkan tentang ST flip-flop from JK flip-flop. Jadi di sini ST flip-flop merupakan sebuah komponen flip-flop yang berbasis dari komponen JK flip-flop. Nah, hal tersebut hal demikian dapat dilihat dari skema rangkaian yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini ada JK flip-flop yang ditambah oleh gerbang NOR, NAND, dan gerbang NOT. Untuk outputannya sendiri bisa dilihat dari tabel kebenaran yang ada di sebelah kiri ya. Untuk tabel kebenarannya jadi ada reset, toggle, set, dan hold. Jadi ketika inputnya ada 00, komponen akan mereset output. Nah, ketika outputnya 01, akan mengembalikan posisi ke toggle. Nah, dan di 10 akan kembali ngeset ya di toggle, jadi masih di kondisi toggle, di hold masih kondisi toggle juga kondisi yang tadi, dan kembali ke 00 akan mereset ke kondisi di reset, jadi outputnya berubah begitu. Mungkin ada blok diagramnya bisa dilihat di bawah. Jadi ketika ada clock, si S, kalau S dan T diberi logika 0, Q akan berubah-ubah dari 0 ke 1, 0 ke 1 seperti itu. Dan ketika T diberi 1, Q akan berlogika 0. Nah, hal tersebut akan terus berlanjut apabila tidak ada input dari S. Nah, ketika S berubah, S diberi logika 1, output Q akan berubah menjadi set. Berubah menjadi set. Nah, langsung ketika S dan T berlogika 1, Q akan tetap di logika sebelumnya, logika 0, karena di hold ya, ditahan seperti itu. Dan apabila kembali ke S dan T-nya 00, Q akan mereset jadi kembali ke sebelumnya begitu. Mungkin hanya itu dari saya. Dikembalikan lagi kepada Hagi.
Baik, sekian penjelasan dari kami. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih grup 5. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya. Kalau dari saya pertanyaan tidak ada, dari penjelasan dan dari makalah juga sudah sangat jelas. Cuma mungkin ini masukan ya, bisa maju slide-nya ke halaman sebelumnya. Saya lupa halaman berapa sebelumnya. Lagi sebelumnya. Nah, ini. Ini sudah saya set juga barusan, mau spotlight, mau sidebar, mau tile. Ini tampilannya kurang kelihatan ya. Mungkin nanti belajar juga kalau nanti untuk kalau ada yang belum ujian KP atau nanti yang akan ujian TA, seminar proposal TA atau seminar TA dan ujian TA. Kalau ada yang seperti ini tolong dibesarkan lagi. Ini nggak kelihatan soalnya. Baik Bu, terima kasih masukannya. Mungkin jadi pelajaran juga untuk kita mau yang mau presentasi. Terima kasih Bu. Mohon maaf juga Bu. Sama-sama. Ya mungkin kadang-kadang ada juga yang langsung di set sama PowerPoint-nya ya, jadi ukurannya langsung plug gitu. Sebenarnya itu tinggal kita, ini enak nggak sih kalau dilihat, bisa kita besarkan lagi, atau kalau misalnya masih terlalu kecil bisa kita pecah-pecah lagi, nggak masalah. Di ukurannya dibesarin, dipecah-pecah. Ya paling itu aja sih kalau dari saya. Mungkin dari saya nggak banyak pertanyaan, kritik maupun saran, nggak terlalu banyak. Untuk mempercepat waktu juga ya, dan kalian juga pasti sudah capek juga untuk persiapan ini, makalah dan presentasi. Ada yang mau direvisi nggak makalahnya sebelum di-share? Kalau ada Ibu. Kelompok D2 ada Ibu, iya. Ya, kelompok D1 juga Bu. Oke, kalau gitu nanti saya buatkan linknya. Ini saya lihat ini ya, kalau hari ini sempat ya hari ini, tapi kalau nggak sempat mungkin besok. Nah ini saya nggak tahu workshop kurikulumnya ini yang siang masih jalan atau enggak ya, kok tiba-tiba ditutup sama hostnya. Tadi saya ninggalin duluan soalnya, cuma tahu ditutup. Kalau sempat sehari ini saya buatkan linknya, kalau nggak sempat besok, termasuk videonya juga. Kalau nggak sempat ya kepaksa besok ya saya upload ini. Dan satu lagi mungkin ada yang melihat ada link baru untuk pengumpulan tugas. Jadi ada satu orang peserta dan kebetulan nggak bisa ikut presentasi karena sakit sebulan lebih dan baru bisa membuat tugas minggu ini. Jadi saya kasih kesempatan untuk dia, pengumpulannya telat hari Senin dan presentasinya juga terpisah. Ya, dan kita nggak tahu sakit atau musibah kapan datangnya. Kalau misalnya saya masih bisa bantu untuk nilai nggak lewat dari term batas pengumpulan dan batas
pengeluaran nilai. Kalau kalian ada masalah, misalnya nggak bisa ikut UAS, kalau di mata kuliah saya, bilang langsung ke saya. Kalau nanti di mata kuliah yang lain juga, kalau misalnya ada yang masih ikut. Ya mungkin saya masih bisa bantu kalau ada susulan atau ya seperti tadi Oki, teman-temannya juga bisa mengcover. Terima kasih untuk kelompok grup 2. Mungkin dari saya itu saja untuk ujian akhir semester mata kuliah perancangan sistem digital. Terima kasih semuanya sudah berusaha semuanya untuk lebih memahami, meskipun pelan-pelan memahami gimana sih untuk merancang sistem digital dan saling berbagi, saling share juga ke teman-temannya yang lain. Oke, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya selama kuliah ini. Untuk nilai, kebetulan paling lambat 10 hari setelah hari ini. Jadi, mungkin kalau terlalu sibuk, ya ada jangka waktu batasnya 10 hari itu, tapi kalau kesibukan sudah berkurang dari saya bisa mengeluarkan nilai lebih cepat dari itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Kalau ada yang ujian lagi, selamat ujian lagi. Kalau nggak ada, silakan dipakai untuk beristirahat. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Bu. Izin meninggalkan Sama-sama. Terima kasih, Bu. Alifa izin izin meninggalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin meninggalkan Google Meet. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima Izin kasih, Bu. meninggalkan Google Meet. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga izin meninggalkan Google Meet, Bu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sama tadi Ya, nggak apa-apa. ganti-ganti akun. Nggak Mendadak apa-apa. rusak laptopnya. Nggak bisa open mikrofon ya. Aduh. Kebetulan juga ada laptop yang Yusuf. Oke. Gitu, Bu, saya meninggalkan juga, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin meninggalkan Google Meet, Ibu. Oke. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Bu, permisi izin bertanya. Ya, Eh, kenapa Rizky? Untuk itu, Bu, masalah yang KP, itu tuh batas waktunya tuh sampai kapan, Bu? Bentar, saya stop record dulu ya. Oh iya, Bu.